Apaan? Kamera rolling and action. Udah. Visi saya mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berdaya saing melalui pemerintahan yang jujur, transparan, serta berpihak pada rakyat kecil. Mantap bos. Misi saya meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui dukungan terhadap kebijakan ekonomi, kerakyatan, UMKM, dan lapangan kerja baru. Sip dah. Itu visi-visi dari saya. Jangan lupa pilih saya di tahun 2078. Dadah. Oke sip. Kelas banget bos. Bagus banget kan? Ya. Gue ada tugas lagi nih bang. Apalagi bos? Sebentar ya. Nih, gue ada duit segini. Banyak banget tuh bos. Mantap gak? Mantap. Buat apa nih bos? Pokoknya lu kasih aja duit ke orang-orang buat pilih gue. Berapa suara targetnya bos? Targetnya 100 lah. Coba hitung dulu aja, hitung dulu. Wah ini mah 200 juga dapat bos. Wah itu dia. Mantap. Jangan lupa ya. Oke sip, aman aja bos. Wah, mantep juga nih duit dari bos Rafa. Bisa kali gua ambil dikit ya. Mantep dah. Nah, itu ada orang nih. Bisa nih buat caleg nih. Kalian udah tahu belum pemilu ini mau milih siapa? Gua ada satu calon bisa kalian pilih. Dia paling mantep, namanya Rafa. Kalian mau milih dia gak? Apa dulu nih benefitnya? Gak bisa gitu dong. Masa kayak Banyak nih duit nih. Nih 100.000 buat milih Mas Rafa. Mau nggak? 100.000 doang. 100.000 apaan nih sekarang? 200 buat milih Mas Rafa. Udah lah, terima aja nih, lumayan, pegang. Tapi kalian harus 100% milih Mas Rafa. Awas aja kalau enggak. Aman. Oke, kita cari mangsa lagi deh. Habis ini ke siapa? Mas. Aduh, capek banget nih ngerjain duit haram begini sendirian. Kira-kira ada gak ya orang yang bisa gue suruh-suruh? Weh, Rick, gua ada kerjaan nih buat lu. Lu nggak ada kerjaan kan? Nggak ada. Nih, gua ada duit segini. Tapi lu harus pastiin kalau misalkan caleg yang gua usung harus menang. Berapa targetnya? 10 suara cukup. Alah gampang itu. Ya udah, tapi harus dapat ya. Aman nggak? Aman. Oke, sip. Sip. Aduh, kacau. Kenalan gua kira baik, ternyata jahat. Gua telepon atasan dulu dah. Halo bos, ini kenalan saya ada yang kerjaannya nyogok orang bos. Gimana? Ditangkap aja nanti. Oke, siap bos. Siap. Anak kuliahan tuh lagi diskusi tuh. Lumayan nih buat target Mas Rafa. Kalian pemilu ini udah tahu belum memilih siapa? Kalian tahu gak ada caleg namanya Mas Rafa? Kalau kalian mau duit sih gampang aja, tapi pilih Mas Rafa mau nggak? Beneran dapet duit? Beneran? Serius? Mau nggak? Berapa ya? Tergantung kalian sih duitnya mau berapa. 200 mau 200? 200.000, iya. Serius 200.000? Serius mau nggak? Sana deh. Dik, ini duit lu lumayan. Udah. Kalian mau Pergi aja deh. kemana? Mau semasa kan? Bisa nih pakai duit Pergi, jangan. Nggak mau nih beneran? Iya, udah. Ya elah, belagu banget anak kuliahan, munafik. Kalau gua mah gua ambil tuh buat ngopi. Bos, kerjaan gua udah selesai nih bos. Udah gua bagi-bagiin semua duitnya ke banyak orang. Aman aja nih bos, pasti masuk lu DPR Senayan nanti. Serius ya? Serius, aman aja. Nah kalau gitu gua kasih reward deh. Widih, duit lagi aja kata gua mah. Ya ada sekitar 500.000 lah Bos, bos. makasih banyak ya bos. Yoi. Sip. Thank you Dah. bos. Aman aja ya bos ya. Ya, dadah. Yo. Wah, lumayan nih, duit lagi 500.000. Anda ditangkap Ada apa ini? atas dugaan kasus money politik. Oh, Ikut saya ke kantor polisi sekarang. Aduh gimana sih Lang? Kan jadi ketahuan gua. Nama gua jadi jelek lagi. Gua nggak bisa nyalek dong. Pernah dengar gak kasus pejabat yang terkena kasus suap penyuap? Hal ini bukan hanya merugikan negara, tetapi juga termasuk deviance atau penyimpangan yang terjadi dalam kehidupan sosial. Nah, di video kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang deviance, lalu kenapa sih calon pejabat itu dapat melakukan suap dan apa dampaknya terhadap masyarakat. Jadi, deviance itu dalam sosiologi adalah perilaku menyimpang dari norma atau aturan sosial yang berlaku. Deviance terjadi bukan hanya karena seseorang buruk, tapi karena adanya kesenjangan sosial antara individu seperti faktor sosial,
faktor label masyarakat, faktor ekonomi, dan lain-lain yang menyebabkan terjadinya perilaku deviance yang terjadi di masyarakat. Oke, jadi jenis deviance itu ada 6. Yang pertama adalah deviance primer, yaitu penyimpangan awal yang membuat seorang dicap sebagai penyimpang. Yang kedua adalah deviance sekunder, yaitu penyimpangan yang dilakukan secara berulang kali dan membuat seorang dicap penyimpang. Yang ketiga adalah deviance formal, yaitu pelanggaran norma hukum dan tertulis. Yang keempat adalah deviance informal, yaitu pelanggaran norma sosial dan tidak tertulis. Yang kelima adalah deviance positif, yaitu penyimpang yang membawa positif kepada masyarakat. Yang keenam adalah deviance negatif yang membawa keburukan kepada masyarakat. Selanjutnya ada teori deviance relevan. Yang pertama ada teori strain yang dikemukakan oleh Robert Manton. Jadi teori ini adalah tekanan yang diberikan kepada seseorang sehingga seseorang tersebut bisa menyimpang. Nah, contohnya itu misalnya pejabat, yaitu ada tekanan untuk mempertahankan statusnya dan juga untuk keuntungan pribadi. Nah, karena hal itu jadi dia menyimpang. Contohnya menyimpang tuh kayak dia korupsi sehingga untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak. Nah, teori deviance selanjutnya adalah teori kontrol sosial yang dikemukakan oleh Hirschi. Jadi Hirschi mengumumkan bahwa lemahnya kontrol sosial dapat menyebabkan deviance. Contohnya itu seperti minimnya pengawasan internal ataupun transparansi pemerintah. Nah, tahukah teman-teman, teori yang ketiga adalah teori konflik dalam deviance. Nah, mengapa sih teori konflik ini dapat menyebabkan deviance di masyarakat? Hal ini dikarenakan persaingan dan ketidaksetaraan kekuasaan yang ada di tengah masyarakat. Nah, kelompok-kelompok yang merasa bahwa mereka itu memiliki kekuasaan yang lebih besar, mereka ini seringkali melakukan hal-hal yang tidak senonoh dengan orang-orang yang mereka anggap itu ada di bawahnya. Dampak deviance dalam bentuk suap dapat memberikan dampak buruk bagi masyarakat sekitar. Contohnya seperti di bidang ekonomi. Uang yang awalnya digunakan untuk kepentingan bersama, ujung-ujungnya digunakan untuk kepentingan masing-masing. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan juga memperparah kemiskinan di kalangan masyarakat. Dalam segi sosial, suap dapat menciptakan ketidakadilan yang mendalam. Hal ini dapat memperburuk kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah, menciptakan konflik sosial dan juga menurunkan nilai-nilai moral di masyarakat. Dari segi politik, suap dapat merusak fondasi demokrasi di Indonesia. Akibatnya, hal ini dapat menghambat stabilitas negara dan juga mengancam reformasi yang dapat membuat negara maju. Jadi, suap tidak hanya berdampak pada sisi sosial, ekonomi, dan juga politik, tapi juga dapat menghambat kemajuan bangsa Indonesia. Dep, kira-kira lu tau gak sih kenapa pejabat tuh pada suap menyuap? Nggak tahu kenapa. Karena pertama nih ya menurut saya nih karena mereka tuh pengen banget dapat posisi strategis. Jadi mereka tuh kayak ngehalalin apa aja cara biar mereka dapat dukungan ataupun posisi yang strategis. Benar-benar. Nah, yang kedua, emang mereka udah nggak punya integritas atau moral aja sih. Jadi kayak ya udah mereka cuek aja gitu, mau korupsi kek, mau apa gitu segala macam cuek mereka. Jadi yang ketiga, kalau yang ketiga nih ya, emang korupsi ini udah mengakar banget di Indonesia. Jadi kayak korupsi kayak gitu tuh udah dinormalin lah, normalisasi gitu di Indonesia. Kayak gitu. Iya, kayak gitu. Terus kayak suap tuh punya dampak ke masyarakat juga nggak sih, Lang? Punya sih harusnya. Iya nih. Iya. Kalau nggak salah ya, menurut gua dampak suap ke masyarakat itu yang pertama, masyarakat jadi hilang kepercayaan nggak sih? Iya, pasti Karena sih, kan pasti. masyarakat ngerasa kayak ya udah semuanya bisa dibeli pakai duit gitu loh. Betul. Jadinya udah nggak percaya lagi. Iya, Terus iya. yang kedua tuh kayak rusaknya sistem pemerintahan gitu. Iya, pasti sih. Karena mereka kan dapat Korupsi. jabatan itu karena suap. Iya, betul. Jadi ya udah mereka ambil kepentingan tuh karena berdasarkan kepentingan kelompok gitu Iya. loh, bukan kepentingan masyarakat. Betul. Terus yang terakhir itu jadinya adanya ketimpangan sosial sama ketidakadilan. Soalnya yang bisa dapet jabatan jadi yang punya duit doang nggak Iya, sih? benar-benar. Kalau yang beneran mau kerja jadinya nggak bisa dapet jabatan karena mereka apalagi nggak dia punya duit. nggak punya duit. Iya, benar. benar. Jadi gitu sih ya. Iya. Kenapa suap tuh deviance sih? Karena dia penyimpangan parah sih. Iya, penyimpangan parah. Apalagi orang-orang ambisinya kuat-kuat Iya, banget kan. parah. Betul. Seperti yang dipaparkan sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa penyimpangan seperti suap yang dilakukan oleh pejabat bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah sosial. Dengan memahami deviance dan juga dampaknya, kita bisa ikut turut serta membangun masyarakat yang lebih adil dan juga berintegritas. Ingat, perubahan besar dimulai dari melakukan kebiasaan-kebiasaan kecil yang bisa membuat penyimpangan itu
Tidak ada. Terima kasih.